Untuk soal pertama diketahui ada barisan bilangan, yaitu angka 1, 5, 10, 7, 11, 22, 19, dan kita diminta untuk menentukan dua bilangan selanjutnya. Kita lihat pola yang ada pada barisan bilangan tersebut. 1 ke 5 itu adalah ditambah dengan 4, 5 ke 10 adalah dikalikan dengan 2, 10 ke 7 adalah dikurangi 3, kemudian 7 ke 11 itu ditambah 4, 11 ke 22 adalah dikali 2, 22 ke 19 adalah dikurang 3. Jadi diperoleh pola bentuknya adalah dioperasikan seperti ini. Tambah 4 kali 2 kurang 3, begitu seterusnya. Tambah 4 kali 2 kurang 3. Jadi selanjutnya adalah 19 ditambahkan dengan 4, yaitu 23. Kemudian 23 dikalikan dengan 2, yaitu 46. Jadi dua bilangan berikutnya adalah 23 dan 46. Jawaban yang benar adalah pilihan yang C. Barisan bilangan selanjutnya adalah ada angka 3, kemudian 0, lalu 6, kemudian 3, lalu 11, kemudian 8, 18, dan kita diminta untuk mengisi titik-titik selanjutnya. Jika diperhatikan, ada dua subbarisan dari barisan yang utama. Kita tandai yang pertama adalah angka 3, kemudian 6, 11, dan 18. Di mana dari 3 ke 6 adalah ditambahkan dengan 3, kemudian 6 ke 11 adalah ditambah 5, 11 ke 18 adalah ditambah 7. Jadi selanjutnya adalah 18 ditambah dengan 9. Polanya adalah dijumlahkan dengan bilangan ganjil. Jadi berikutnya adalah 27 di sini. Lalu untuk pola yang berikutnya, ada angka 0, kemudian angka 3, lalu angka 8. 0 ke 3 itu ditambah 3, kemudian 3 ke 8 ditambah 5. Jadi selanjutnya 8 ditambahkan dengan 7. Jawabannya adalah 15. Jadi dua bilangan selanjutnya adalah 15 dan 27. Jawaban yang benar adalah pilihan yang C. Berikutnya diketahui ada barisan huruf. Yang pertama adalah huruf U, kemudian F, K, R, H, L, O, K, M, dan L. Kemudian kita akan menentukan 3 huruf selanjutnya. Jika diperhatikan, dari barisan utama ada 3 subbarisan. Yang pertama adalah huruf U, R, O, dan L. Jadi dengan pola tersebut kita bisa menentukan titik-titik yang ketiga di sini. Kita tandai pada huruf-huruf di sini. Ada huruf U, kemudian R, lalu O, dan L. Di mana mereka bergerak mundur dan melewati 2 huruf. Seperti ini. Jadi selanjutnya adalah L mundur dan melewati 2 huruf, diperoleh huruf I. Jadi titik-titik yang ketiga adalah huruf I. Kemudian untuk pola selanjutnya, ada huruf F, H, dan K. Sehingga dari sini kita bisa menentukan huruf yang pertama di sini. Kita tandai di sini ada huruf F, H, dan K. Di mana dari F ke H itu dipisahkan oleh 1 huruf, H ke K itu dipisahkan oleh 2 huruf. Jadi selanjutnya K harus melewati 3 huruf, diperoleh hurufnya adalah O. Di sini adalah O. Kemudian untuk pola yang ketiga, ada huruf K, L, dan M, di mana ini adalah huruf yang berurutan. Jadi selanjutnya adalah huruf N. Jadi diperoleh 3 huruf berikutnya adalah O, N, dan I. Jawaban yang tepat adalah pilihan yang A. Pada soal selanjutnya diketahui bahwa Luna dapat membuat 40 pita dalam waktu 15 menit. Kemudian Kansa dapat membuat 2/5 dari yang dilakukan Luna, yaitu 2/5 dikalikan 40, dalam waktu 5 menit lebih awal, yaitu 10 menit. Di mana 2/5 dari 40 adalah 16. Jadi Kansa dapat membuat 16 pita dalam waktu 10 menit. Kemudian Dinda dapat melakukan 25% lebih banyak dari Kansa. Jadi 16 ditambahkan dengan 25% dari 16.
dalam waktu yang sama dengan Kansa, yaitu 10 menit. Diperoleh 16 ditambahkan dengan 25% sama saja dengan seperempat. Seperempat dikalikan 16 adalah 4. Jadi Dinda dapat membuat 20 pita dalam waktu 10 menit. Kemudian yang ditanyakan adalah total pita yang mereka buat bersamaan dalam waktu 45 menit. Jadi kita kalikan semua dengan 45 menit. Seperti ini. Kemudian kita akan hitung masing-masing orang membuat berapa. Untuk Luna, ini bisa kita coret, ini menjadi 3, diperoleh 120 pita. Kemudian Kansa, ini bisa kita coret, ini menjadi 8, ini 5, kemudian 5 kita coret dengan 45 menjadi 9, jadi 72 pita. Kemudian Dinda, ini bisa kita coret, ini 2, ini 1, sehingga diperoleh 90 pita. Jadi total pita yang mereka buat bersamaan adalah 120 ditambah 72 ditambah 90. Hasilnya adalah 282 pita. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan yang A. Berikutnya diketahui bahwa ABCD adalah sudut dari suatu segi 4, di mana ukurannya seperti ini. Dari informasi yang pertama, sudut A dan B berpenyiku. Artinya penjumlahan sudut A dan sudut B adalah 90 derajat karena membentuk sudut siku-siku atau berpenyiku. Di mana sudut A adalah X plus 20, kemudian sudut B adalah 3X min 10. Nilainya adalah 90. Di mana ini kita jumlahkan menjadi 4X plus 10 sama dengan 90. 10 kita pindah ke kanan, diperoleh 4X sama dengan 90 min 10, 80. Jadi nilai X adalah 80 per 4 atau sama dengan 20. Kemudian yang kedua, sudut B dan C berpelurus. Artinya sudut B ditambahkan dengan sudut C, karena berpelurus membentuk sudut 180. Di mana sudut B adalah 3X min 10, dan sudut C adalah 2Y min 10. Jumlahnya adalah 180. Sebelumnya diperoleh nilai X adalah 20, jadi ini bisa diganti dengan 60. Jadi 60 dikurang 10 ditambah 2Y min 10 sama dengan 180. Diperoleh 2Y plus 40 sama dengan 180. Jadi 2Y sama dengan 180 dikurang 40, yaitu 140. Diperoleh Y adalah 140 bagi 2, 70. Kemudian diketahui bahwa A, B, C, dan D adalah sudut dari suatu segi 4. Jadi jumlah keempatnya adalah 360. Seperti ini. Kemudian, karena diketahui X-nya 20, maka di sini sudut A adalah 20 tambah 20, yaitu 40. Kemudian sudut B adalah 3 kali 20 dikurang 10, yaitu 50. Sedangkan sudut C di sini adalah 130. Sehingga diperoleh 40 ditambah dengan 50 ditambah 130 ditambah sudut D adalah 4Z plus X. Seperti ini, sama dengan 360. Diperoleh di sini adalah 220 ditambah 4Z plus X sama dengan 360. Diperoleh 4Z plus X sama dengan 140. Padahal X-nya nilainya adalah 20. Jadi 4Z plus 20 sama dengan 140. Diperoleh 4Z sama dengan 120. Jadi Z adalah 30. Hasil akhirnya X tambah Y tambah Z adalah 20 ditambah 70 ditambah 30. Yaitu 120. Jawaban yang benar adalah pilihan yang D. Selanjutnya diketahui bahwa jarak kota A dan kota B adalah 320 km. Seperti ini kalau digambarkan, di mana Andi ada di kota A dan akan pergi ke kota B, sedangkan Bagas ada di kota B dan akan pergi ke kota A. Andi mengendarai mobil dengan kecepatan 40 km per jam, sedangkan Bagas mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Kemudian,
Diketahui pula bahwa setelah berjalan selama 2 jam, Andi beristirahat selama 30 menit. Jadi dalam selang waktu 2 jam 30 menit, Andi sudah menempuh jarak selama kecepatan Andi dikalikan waktu dia berjalan. Kecepatannya adalah 40, sedangkan selama periode ini dia yang berjalan adalah 2 jam saja. Jadi 40 dikalikan 2. Jadi Andi sudah menempuh jarak 80 km. Sedangkan karena Bagas berangkat 1 jam setelah Andi, jadi selama periode ini Bagas baru berjalan selama 1,5 jam. Jadi kecepatan Bagas dikalikan dengan waktu Bagas. Kecepatannya adalah 60, waktunya adalah 1,5 jam. Diperoleh Bagas sudah menempuh jarak 90 km. Jadi jika ditandai di sini, misalkan di sini dan di sini. Jadi Andi sudah berjalan sejauh 80, sedangkan Bagas sudah berjalan sejauh 90. Jadi sisanya di sini adalah jarak yang harus mereka tempuh agar mereka bertemu adalah 150 km. Kemudian, karena mereka akan berpapasan, artinya di suatu titik di sini, karena berpapasan mereka setelah berangkat dari masing-masing titik ini, waktu yang diperlukan sama. Jadi, jarak Andi ditambah jarak Bagas nanti, setelah dia berjalan, setelah beristirahat tadi, harus 150. Di mana jarak Andi dan jarak Bagas untuk perjalanan yang kedua adalah kecepatan Andi dikalikan waktu Andi yang kedua, ditambah kecepatan Bagas dikalikan waktu Bagas yang kedua, sama dengan 150. Karena mereka akan berpapasan, jadi waktunya sama. Jadi ini 40, kita misalkan dengan X ditambah dengan 60 kali X. Sama dengan 150. Diperoleh X-nya adalah 150 dibagi penjumlahan 40 dan 60, yaitu 100. Jadi mereka akan bertemu lagi dalam waktu 1,5 jam. Di mana selama 1,5 jam dari titik ini ke sini, jarak Andi adalah, kalikan waktunya, yaitu kecepatannya 40 dikalikan waktu dari sini ke sini adalah 1,5 jam ketika mereka bertemu. Jadi 40 dikalikan 1,5, yaitu 60 km. Jadi mereka akan bertemu ketika Andi sudah berjalan dari istirahatnya sejauh 60 km, sedangkan Bagas adalah 90 km. Yang ditanyakan adalah jarak ketika mereka berpapasan, yaitu di sini, jika dihitung dari kota A, yaitu 80 ditambah dengan 60. Totalnya adalah 140. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Selanjutnya diketahui ada 2 tongkat yang ditancapkan ke tanah, seperti ini, di mana satu panjangnya adalah 6 meter dan yang lain adalah panjangnya 2 meter. Kemudian jarak keduanya adalah 10 meter. Dari ujung kedua tongkat diikat tali kemudian dihubungkan ke pangkal tongkat yang lain. Jadi seperti ini. Satunya juga seperti itu. Kemudian kita diminta untuk menentukan kedua tali akan bertemu di satu titik, yaitu di sini. Kemudian kita akan menentukan ketinggian titik tersebut dari atas permukaan tanah. Jadi kita akan mencari panjang ini. Kita misalkan dengan X. Kita akan menggunakan konsep kesebangunan. Kita misalkan panjang ini adalah Y, maka panjang ini adalah 10 min Y. Di mana di sini ada 2 segitiga yang sebangun, 2 pasangan. Yang pertama segitiga ini dengan segitiga ini. Kemudian yang berikutnya adalah segitiga yang besar ini dengan segitiga yang ini. Untuk segitiga yang ini kita bandingkan dengan yang ini. Sehingga sisi yang bersesuaian adalah 2 per X. Itu akan sama dengan ini 2, ini X. Dibandingkan dengan 2 alasnya adalah 10. Sedangkan X ini alasnya adalah 10 min Y. Jadi ini. Kemudian untuk yang segitiga yang berikutnya, pasangannya ini dengan yang kecil ini, diperoleh 6 per X sama dengan 10 per Y. Ini 6, ini X, kemudian ini 10, dan ini Y.
kita selesaikan dua persamaan ini. Ini sama saja dengan perkalian silang 20 min 2Y sama dengan 10X. Kita bagi 2 semua diperoleh 10 min Y sama dengan 5X. Sedangkan yang kedua ini diperoleh 6Y sama dengan 10X. Kita bagi semua dengan 2, 3Y sama dengan 5X. Sehingga Y sama dengan 5X per 3. Kemudian kita substitusikan persamaan ini ke persamaan yang di atas, diperoleh 10 min Y sama dengan 5X, di mana Y-nya bisa kita ganti dengan 5X per 3. Jadi 10 min 5X per 3 sama dengan 5X. Jadi 10 sama dengan 5X ditambah 5X per 3. Diperoleh 10 itu sama dengan 20X per 3. Jadi X sama dengan 30 per 20 atau 1,5. Jadi jarak antara pertemuan kedua tali dengan tanah adalah 1,5 meter. Jawaban yang benar adalah pilihan yang D. Selanjutnya diketahui ada sebuah bak yang berbentuk tabung dengan diameter adalah 100 cm dan tingginya adalah 70 cm. Sehingga volume bak tersebut adalah luas alas dikalikan tinggi, di mana alasnya berbentuk lingkaran. Jadi luasnya adalah pi R pangkat 2, di mana volumenya menjadi pi R pangkat 2 dikalikan dengan tinggi. Di mana R di sini adalah setengah dari diameter. Diperoleh pi dikalikan dengan 50 pangkat 2 dikalikan dengan 70. Kita gunakan pi adalah 22 per 7, dikalikan dengan 50 pangkat 2 adalah 2500, kemudian dikalikan dengan 70. Ini bisa kita coret, ini menjadi 10, sehingga volume bak tersebut adalah 550.000 cm3. Kemudian bak tersebut akan diisi dengan air dengan debit air yang masuk adalah 1.500 cm3 per detik, dan ternyata setelah berjalan 1 menit pengisian, ada kebocoran dengan debit air keluar adalah 350 cm3 per detik. Jadi pada saat periode awal tanpa kebocoran, air yang masuk adalah 1.500 dikalikan dengan waktunya. Waktunya 1 menit, karena ini bentuknya detik, jadi kita ubah ke detik, yaitu 60 detik. Kemudian ditambahkan dengan pada saat ada kebocoran. Di mana pada saat ada kebocoran, air yang masuk itu adalah 1.500 dikalikan dengan waktunya, kemudian dikurangi dengan yang keluar, 350 dikalikan waktunya. Karena diinginkan sampai penuh, maka kita akan mencari T sehingga jumlahan awal ini ditambahkan dengan jumlahan pada saat terjadi kebocoran, itu adalah volume bak, yaitu 550.000. Diperoleh, ini dikalikan hasilnya adalah 90.000, ditambah dengan ini 1.500T dikurang 350T adalah 1.150T, sama dengan 550.000. Jadi 1.150T itu sama dengan 550.000 dikurangi 90.000, yaitu 460.000. Diperoleh T adalah 460.000 dibagi dengan 1.150. Nolnya kita coret 1. 115 membagi 460 adalah 4. Jadi waktunya adalah 400 detik. Ini selama terjadi kebocoran. Yang ditanyakan adalah total waktu hingga penuh. Jadi pada saat awal tanpa kebocoran, yaitu 1 menit atau 60 detik, ditambahkan dengan saat terjadi kebocoran, yaitu 400 detik. Jadi totalnya adalah 460 detik. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak hingga penuh. Jawaban yang benar adalah pilihan yang C. Selanjutnya diketahui ada 3 lingkaran yang saling bersinggungan. Kita gambarkan seperti ini. Ada 3 lingkaran di mana titik pusat masing-masing lingkaran berada di luar 2 lingkaran yang lain. Kita misalkan ini adalah A, ini adalah pusatnya B, sedangkan yang ini pusatnya adalah C. Di mana ketiga titik pusat membentuk segitiga seperti ini. Dan ternyata panjang sisi segitiga tersebut adalah 13, 16, dan
20. Kita misalkan bahwa jari-jari lingkaran A itu adalah X, jari-jari lingkaran B adalah Y, dan jari-jari lingkaran C adalah Z. Sehingga diperoleh X plus Y sama dengan 13, kemudian Y plus Z sama dengan 20, dan X plus Z sama dengan 16. Dengan melakukan eliminasi dua persamaan yang pertama, yaitu X plus Y sama dengan 13 dengan Y plus Z sama dengan 20. Ini kita kurangkan, diperoleh X min Z sama dengan min 7. Kemudian persamaan ini kita eliminasi dengan persamaan yang terakhir, diperoleh X plus Z sama dengan 16 dan X min Z sama dengan min 7. Kita tambahkan, diperoleh 2X sama dengan 16 dikurangi 7, yaitu 9. Nilai X-nya adalah 4,5. Sehingga nilai Y-nya adalah, diperoleh dari sini, 13 min X. Itu 13 dikurangi 4,5. Hasilnya adalah 8,5. Sedangkan Z-nya adalah 16 dikurangi X. Jadi 16 dikurangi dengan X. Atau 16 dikurangi dengan 4,5. Yaitu hasilnya 11,5. Jadi jari-jari yang terbesar adalah jari-jari lingkaran C. Nilainya adalah 11,5. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan yang E. Berikutnya diketahui ada dua fungsi, yaitu fungsi fx sama dengan 4 pangkat x kuadrat min x min 1, dan fungsi gx yaitu 2 pangkat x kuadrat plus 2x plus 3. Kemudian kita akan menentukan selang di mana fungsi fx di bawah fungsi gx, yaitu seperti ini, fx kurang dari gx. Di bawah itu artinya kurang dari. Sehingga diperoleh 4 pangkat x pangkat 2 min x min 1 itu kurang dari 2 pangkat x pangkat 2 plus 2x plus 3. Kita ubah 4 ini menjadi 2 pangkat 2, sehingga diperoleh 2 pangkat 2 dipangkatkan x kuadrat min x min 1 akan kurang dari 2 pangkat x kuadrat plus 2x plus 3. Sehingga diperoleh 2 pangkat 2x kuadrat min 2x min 2 kurang dari 2 pangkat x kuadrat plus 2x plus 3. Karena 2 ini sudah sama dengan 2 di sini, maka kita bisa peroleh pangkatnya yang harus kurang dari. Jadi 2x kuadrat min 2x min 2 kurang dari x kuadrat plus 2x plus 3. Kita kumpulkan dalam satu ruas, ini pindah ke kiri semua, diperoleh x kuadrat, ini dikurang ini, kemudian min 2x dan min 2x, jadi min 4x, kemudian min 2 dan min 3, jadi min 5, kurang dari 0. Kemudian kita faktorkan, ini menjadi x min 5 dan x plus 1, kurang dari 0. Kemudian kita gambar garis bilangan, di mana pembuat nolnya adalah min 1 dan 5. Dengan melakukan uji titik, kita ambil titik yang di tengah di sini saja, yaitu 0, kita masukkan ke sini, 0 dikurang 5 dikalikan 0 ditambah 1. Nilainya adalah negatif. Benar, terpenuhi, yaitu kurang dari 0. Jadi di sini negatif, yang di luarnya positif. Karena yang diminta kurang dari 0, maka selangnya adalah pada ini. Jadi, fx akan kurang dari gx jika x-nya itu berada pada selang min 1 kurang dari x kurang dari 5. Di mana titik batasnya tidak ikut karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Jadi selang di mana fx di bawah gx adalah selang AB dengan A-nya adalah min 1 dan B-nya adalah 5. Yang ditanyakan adalah nilai dari A plus B. Jadi A plus B nilainya adalah min 1 ditambahkan dengan 5. Hasilnya adalah 4. Jawaban yang benar adalah pilihan yang C. Kemudian diketahui bahwa bilangan P merupakan bilangan prima terbesar di antara 100 dan 110. Bilangan prima di antara 100 dan 110 adalah 101,
103, 107, dan 109. Sehingga nilai dari bilangan P adalah ini, karena yang terbesar, yaitu P sama dengan 109. Yang ditanyakan, bilangan prima terbesar yang habis membagi P plus 3. Di sini nilai dari P plus 3 adalah 109 ditambahkan 3, yaitu 112. Di mana ini faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 4 dikalikan 7. Jadi bilangan prima yang habis membagi 112 adalah 2 atau 7. Dan bilangan prima terbesarnya adalah ini, yaitu 7. Jawaban yang benar adalah pilihan yang C. Selanjutnya diketahui bahwa 132 Mn ditambahkan dengan 4, hasilnya adalah 231. Kita diminta untuk menentukan nilai dari 396 Mn. Dari informasi yang pertama dapat kita tuliskan 132 Mn ditambahkan dengan 4 sama dengan 231. Kita pindah 4 ke ruas kanan maka diperoleh 132 Mn sama dengan 231 dikurangi 4, yaitu hasilnya adalah 227. Untuk memperoleh bentuk ini, maka kita kalikan kedua ruas ini dengan 3. Seperti ini. Maka akan diperoleh untuk ruas kiri adalah 396 Mn. Sudah seperti yang diharapkan. Dan untuk ruas kanan adalah 3 dikalikan 227, yaitu 681. Sehingga jawaban yang benar di sini adalah pilihan yang D. Berikutnya diberikan informasi bahwa nilai X kurang dari sama dengan Y, dan nilai Y terletak di antara min 4 sampai 3. Yang ditanyakan adalah nilai minimum dari min 2X min 3Y. Dari informasi yang pertama akan kita uraikan, kita tulis ulang X kurang dari sama dengan Y. Ini akan kita arahkan ke bentuk ini. Caranya pertama kita kalikan dengan negatif 2 ke kedua ruas, yaitu min 2X, kemudian untuk ruas kanan adalah min 2Y. Karena pertidaksamaan dikalikan dengan bilangan negatif, yaitu negatif 2, maka tanda ini akan berbalik. Awalnya kurang dari sama dengan menjadi lebih besar dari sama dengan. Kemudian kita kurangkan kedua ruas dengan 3Y, sehingga min 2X min 3Y lebih besar sama dengan min 2Y min 3Y. Seperti ini. Sehingga diperoleh min 2X min 3Y lebih besar sama dengan min 5Y. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai dari min 2X min 3Y akan selalu lebih besar sama dengan min 5Y. Itu artinya nilai minimum dari min 2X min 3Y adalah ini, min 5Y. Karena diinginkan nilai yang minimum, maka Y yang dipilih adalah yang terbesar, yaitu 3, supaya negatifnya semakin besar. Sehingga nilai minimumnya adalah min 5 dikalikan dengan 3, yaitu min 15. Jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Selanjutnya diketahui bahwa 3B sama dengan 2A dikurangi 5, dan 3A dikurangi 4 sama dengan B. Kita diminta untuk menentukan manakah pernyataan yang tidak benar. Dari informasi yang pertama, kita tuliskan 3B sama dengan 2A dikurangi 5. Kemudian kita lakukan substitusi, di mana B itu sama dengan 3A dikurangi 4. Sehingga diperoleh untuk ruas kiri adalah 3 dikalikan 3A min 4. B kita gantikan dengan ini. Dan ruas kanan tetap yaitu 2A min 5. Selanjutnya kita kalikan diperoleh 9A dikurangi 12 sama dengan 2A min 5. Kita pindahkan yang memuat A ke sebelah kiri dan bilangannya ke sebelah kanan. Sehingga diperoleh 9A dikurangi 2A sama dengan min 5 ditambahkan 12. Diperoleh 7A sama dengan 7.
Sehingga nilai A di sini adalah 1. Selanjutnya kita akan cari B, di mana B sama dengan 3A dikurangi 4, yaitu 3 dikalikan 1 kemudian dikurangi dengan 4. Hasilnya adalah min 1. Dari kelima pilihan ini, yang tidak benar adalah pilihan yang D, yaitu AB ditambahkan A kurang dari B. Padahal nilai AB ditambahkan dengan A itu adalah 1 dikalikan dengan min 1, kemudian ditambahkan dengan 1, yaitu min 1 tambah 1. Hasilnya adalah 0, di mana 0 ini nilainya lebih besar dari min 1, di mana min 1 ini adalah B. Jadi seharusnya tandanya lebih dari, bukan kurang dari. Dan untuk yang lain ini merupakan pernyataan yang benar. Jadi jawabannya adalah pilihan yang D. Untuk soal berikutnya diketahui bahwa perbandingan antara 3x min 2y dengan x plus y adalah 2:3. Kita diminta untuk menentukan manakah pernyataan yang benar. Kita tuliskan di sini 3x min 2y dibandingkan dengan x plus y sama dengan 2:3. Kita akan uraikan, kita kalikan silang ini, maka diperoleh 9x min 6y sama dengan 2x plus 2y. Kita kumpulkan variabel yang sama ke ruas yang bersesuaian. Untuk x kita kumpulkan di sebelah kiri, dan y kita kumpulkan di sebelah kanan. Sehingga diperoleh 9x dikurangi 2x sama dengan 2y ditambahkan dengan 6y. Sehingga akan diperoleh 7x sama dengan 8y. Kita nyatakan dalam perbandingan yaitu x per y, di mana di sini perbandingannya adalah 8:7. Bentuk ini jika kita uraikan akan sama dengan atasnya ini. Karena x banding y adalah 8:7, itu artinya bilangan x lebih besar dari y. Jawaban yang benar adalah pilihan yang A. Selanjutnya diketahui ada sebuah tabel seperti ini yang menunjukkan data penjualan tanaman hias milik Bu Mega. Di sini keuntungan hanya akan diperoleh jika bunga terjual lebih dari 30 pot. Artinya yang kurang dari atau sama dengan 30 pot masih belum memperoleh keuntungan. Jadi kita hapus untuk memudahkan kita dalam menghitung keuntungannya. Seperti ini. Kemudian untuk yang lain, kita kurangi dengan 30 pot untuk menghitung keuntungannya. Jadi ini hanya 10 pot keuntungannya, ini 5 pot, kemudian yang ini 10, ini 5, kemudian ini 5, selanjutnya ini adalah 5, ini juga 5. Ini adalah besarnya keuntungan yang akan dikalikan dengan harga persatuan. Di sini yang ditanyakan adalah kapan Bu Mega memperoleh keuntungan di bawah 110.000. Kita kalikan dengan harga persatuan. Ini adalah 200.000 dikalikan dengan harganya 20.000 per satuan. Kemudian yang ini adalah 75.000. Kemudian selanjutnya ini adalah 100.000. Kemudian ini 75.000. Berikutnya ini 75.000. Kemudian ini adalah 50.000 dan ini juga 50.000. Kita total untuk bulan April adalah 275.000, untuk bulan Mei adalah 175.000, untuk Juni adalah 75.000 dan untuk Juli adalah 100.000. Jadi yang di bawah 110.000 adalah di bulan Juni dan Juli. Jawaban yang benar adalah pilihan yang D. Pada soal berikutnya diketahui sebuah tabel yang menunjukkan data kelahiran sebuah keluarga, di mana data tersebut terdiri dari data nenek, ibu, dan 3 orang anaknya. Jadi dari kelima orang ini yang paling tua adalah nenek. Dan ternyata yang kelahiran paling awal yaitu si C, lahir pada tahun 1940, dia adalah nenek. Kemudian yang tertua kedua adalah kelahiran tahun 1962, yaitu E.
dia adalah ibu, kemudian sisanya adalah anaknya. Dan anak yang tertua adalah B, kelahiran tahun 1990. Kemudian anak yang kedua adalah si A, kelahiran tahun 1994. Dan anak yang termuda adalah si D, kelahiran tahun 1996. Yang ditanyakan pada soal adalah, siapakah yang merupakan anak sulung atau anak tertua? Jawabannya adalah si B, pilihan yang B. Kemudian diketahui tentang data hasil kebun milik Pak Bondan. Ada 2 kebun, yaitu kebun 1 dan kebun 2. Di mana pada soal diketahui bahwa separuh atau setengah dari hasil kebun 2 itu mengalami kerusakan. Artinya, untuk buah mangga hanya ada 10 yang dipanen, buah jeruk 15, buah nanas 10, buah pepaya 5, dan buah jambu 10, setengahnya. Dan yang ditanyakan adalah buah apa yang paling sedikit dipanen dari kedua kebun. Kita harus menghitung totalnya. Untuk buah mangga dari kebun 1 dan 2 totalnya adalah 20, buah jeruk adalah 30, buah nanas adalah 30, buah pepaya adalah 30, buah jambu adalah 25. Jadi yang paling sedikit dipanen adalah buah mangga, yaitu hanya 20. Jawaban yang benar adalah pilihan yang A. Untuk soal selanjutnya diketahui bahwa 4 kelompok siswa, masing-masing terdiri dari 5, 8, 10, dan 17 siswa, menyumbang untuk korban bencana alam. Kita tuliskan di sini, kelompok 1 terdiri dari 5 siswa, kelompok 2, 8 siswa, kelompok 3 adalah 10 siswa, dan kelompok 4 terdiri dari 17 siswa. Berikutnya diketahui informasi bahwa rata-rata sumbangan dari masing-masing kelompok adalah, untuk kelompok 1 adalah sebesar 4.000, itu artinya total uang mereka adalah 5 dikalikan 4.000, sebesar 20.000. Ini adalah besar sumbangan dari kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 rata-ratanya adalah 2.500, sehingga total sumbangan yang diberikan adalah 8 dikalikan 2.500, yaitu 20.000 juga. Kemudian untuk kelompok 3 rata-ratanya 2.000, itu artinya totalnya juga 20.000. Dan yang terakhir untuk kelompok keempat rata-ratanya adalah 1.000. Artinya besar sumbangan yang diberikan adalah 17 dikalikan 1.000, yaitu 17.000. Sehingga besarnya sumbangan mereka semua adalah 77.000. Sedangkan banyak siswanya adalah 5 tambah 8 tambah 10 tambah 17, yaitu sebesar 40 orang siswa. Yang ditanyakan adalah rata-rata sumbangan dari seluruh siswa, di mana besarnya rata-rata adalah total uang 77.000 dibagi dengan banyaknya siswa, yaitu 40 orang, di mana hasil pembagian ini adalah 1925. Jawaban yang benar adalah pilihan yang D. Selanjutnya diketahui bahwa terdapat 5 bilangan yang membentuk barisan aritmatika dengan selisih konstan dan memiliki jumlah total 75. Kita gambarkan, di sini ada 5 kotak yang menyatakan kelima bilangan, di mana urutannya adalah ini yang paling kecil dan ini yang paling besar. Dan ternyata totalnya semua adalah 75. Kita misalkan bilangan yang di tengah adalah A. Dan kita misalkan selisihnya adalah B. Selalu konstan karena barisan aritmatika, itu artinya bilangan di sini adalah A plus B, dan di sini adalah A plus 2B. Dan sebelum ini adalah A min B, dan sebelumnya lagi adalah A min 2B. Di mana ini jika ditotal semuanya, variabel B akan habis, min 2B akan hilang dengan 2B, min B akan hilang dengan B. Itu artinya 5A sama dengan 75.
Sehingga nilai dari A adalah 75 dibagi 5, yaitu 15. Itu artinya bilangan di tengah ini adalah 15. Berikutnya diketahui bahwa hasil kali dari bilangan yang terbesar dan terkecil adalah 161. Di sini bilangan terbesarnya adalah A plus 2B, atau sama saja dengan 15 ditambahkan dengan 2B, dan yang terkecil adalah 15 dikurangi 2B. Akan kita kalikan 15 ditambahkan 2B, kemudian kita kalikan dengan 15 dikurangi 2B, hasilnya adalah 161. Di mana hasil perkaliannya adalah 15 kali 15, yaitu 225, kemudian dikurangi dengan 2B dikalikan 2B, yaitu 4B kuadrat. Seperti ini. Bisa diperiksa hasil perkalian ini, hasilnya adalah ini, dan kita pindah 4B kuadrat ke sebelah kanan dan 161 ke kiri. Sehingga diperoleh 225 dikurangi 161 sama dengan 4B kuadrat. Sehingga nilai dari 4B kuadrat adalah pengurangan ini, 64. Itu artinya nilai dari B kuadrat adalah 64 per 4, yaitu 16. Bilangan yang dikuadratkan hasilnya 16 adalah B sama dengan 4 atau min 4. Di sini kita memilih selisihnya yang positif, karena tadi kita misalkan bilangannya membesar dari kiri ke kanan. Sehingga diperoleh untuk bilangan yang terkecil adalah 15 dikurangi 2B, yaitu 2 kali 4, 8. Hasilnya adalah 7. Dan bilangan yang terbesar adalah 15 ditambahkan 2B, yaitu 2 kali 4, 8. Hasilnya adalah 23. Yang ditanyakan pada soal adalah selisih dari bilangan terbesar dan terkecil, yaitu 23 dikurangi dengan 7. Jawabannya adalah 16. Pilihan yang D. Kemudian diketahui bahwa satu tim terdiri dari 12 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 12 hari. Itu artinya, di sini kita misalkan, banyaknya pekerjaan adalah hasil perkalian pekerja dengan banyaknya hari, yaitu 12 dikalikan dengan 12. Total ada sebanyak 144 hal yang harus dikerjakan. Kemudian ternyata diketahui bahwa 4 orang tidak dapat bekerja. Artinya, banyaknya pekerja itu berkurang. Awalnya 12 berkurang 4. Jadi hanya tersisa 8 orang. Sehingga banyaknya hari juga pasti akan berubah, di mana banyaknya hari adalah banyaknya pekerjaan dibagi dengan banyaknya pekerja, yaitu 144 dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 18 hari. Yang ditanyakan pada soal adalah persentase penambahan hari. Jadi penambahan hari di sini awalnya adalah 12 hari berubah menjadi 18 hari. Artinya besarnya penambahan adalah 18 dikurangi 12, yaitu 6 hari. Sehingga besarnya persentase di sini adalah dari yang awalnya 12 menjadi 18, naik 6 hari, besarnya penambahan dibagi dengan banyaknya hari awalnya, yaitu 12. Kemudian kita kalikan 100%. Ini kita sederhanakan menjadi setengah, dikalikan 100%, hasilnya adalah 50%. Jawaban yang benar adalah pilihan yang D. Untuk soal selanjutnya diketahui bahwa seseorang memiliki rumah dengan harga 9 juta. Kita tuliskan di sini harga asli rumah adalah 9 juta. Lalu kemudian diketahui bahwa dalam penilaian pajak, rumah tersebut dikenakan pajak untuk 2/3 dari harga asli rumah.
Itu artinya harga yang kena pajak adalah 2/3 dari harga asli, yaitu 2/3 dikalikan 9 juta, di mana hasilnya adalah 6 juta rupiah. Selanjutnya diketahui bahwa besarnya tarif pajak adalah 12,5 untuk setiap harga 1000. Itu artinya besar tarif di sini adalah 12,5 per 1000 dikalikan dengan harga yang dikenakan pajak, yaitu 6 juta. Kita tuliskan di sini 12,5 per 1000 dikalikan dengan 6 juta rupiah. Kita coret 03 ini, sehingga diperoleh 12,5 dikalikan 6.000. Hasilnya adalah 75.000. Jadi besar pajak yang harus dibayarkan adalah 75.000. Pilihan yang C. Kemudian untuk soal selanjutnya diketahui bahwa Pak Bambang berkendara motor dari tempat tinggalnya hingga tiba di rumah mertuanya. Dia berangkat pukul 8.30 dan tiba pada pukul 14.45. Artinya, durasi perjalanan adalah dari 8.30 sampai 14.45. Jadi 14.45 dikurangi dengan 8.30. Hasilnya adalah selama 6 jam 15 menit. Kemudian ternyata dia memacu sepeda motornya dengan kecepatan rata-rata 55 km per jam. Kita tuliskan di sini kecepatannya adalah 55 km per jam. Diberikan informasi berikutnya adalah dalam perjalanan ternyata dia harus berhenti selama 2 kali, yaitu untuk menambal ban yang bocor selama 30 menit dan untuk makan siang selama 45 menit. Itu artinya dia berhenti selama 30 menit ditambahkan 45 menit, yaitu 75 menit. Atau ini sama saja dengan 1 jam 15 menit. Itu artinya waktu bersih Pak Bambang untuk berkendara adalah durasi semuanya, yaitu ini, dikurangi dengan waktu dia berhenti untuk istirahat, yaitu ini. Jadi 6 jam 15 menit dikurangi dengan 1 jam 15 menit. Hasilnya adalah 5 jam. Ini adalah waktu yang murni Pak Bambang mengendarai motor. Itu artinya jaraknya di sini adalah kecepatan dikalikan waktu, yaitu 55 kali 5. Hasilnya adalah 275 km. Itu artinya jarak antara rumah Pak Bambang dan rumah mertuanya adalah pilihan yang E, yaitu 275 km. Kemudian diketahui informasi bahwa penduduk dusun A berjumlah 50.000 orang dan setiap tahun penduduk tersebut bertambah 3.000 orang. Kita misalkan T di sini menyatakan banyak tahun, maka banyaknya penduduk dusun A dapat dituliskan dengan 50.000 ditambahkan dengan 3.000 T, karena selalu bertambah 3.000 orang setiap tahun. Dan ternyata penduduk dusun B berjumlah sebanyak 160.500 orang, dan setiap tahunnya berkurang 3.500 orang. Itu artinya dapat dituliskan dengan penduduk dusun B sama dengan 160.500 dikurangi dengan 3.500 T. Yang ditanyakan pada soal adalah kapan jumlah penduduk di kedua dusun itu sama. Itu artinya PA sama dengan PB, yaitu 50.000 ditambahkan 3.000 T sama dengan 160.500 dikurangi 3.500 T. Kita kumpulkan yang memuat variabel T ini ke sebelah kiri, dan kita pindah bilangan ini ke sebelah kanan, sehingga diperoleh 3.000 T ditambahkan 3.500 T
sama dengan 160.500 dikurangi 50.000, di mana akan diperoleh 6.500T sama dengan 110.500. Sehingga penduduk di kedua dusun akan sama saat T sama dengan 110.500 dibagi dengan 6.500. Hasilnya adalah 17. Artinya setelah 17 tahun jumlah penduduk di kedua dusun akan sama. Jawabannya adalah pilihan yang E. Untuk soal selanjutnya diketahui bahwa harga daging bebek yang masih mentah per onsnya adalah 1.200. Kita tuliskan di sini, harga yang masih mentah adalah 1.200 per ons, sementara harga daging bebek yang sudah digoreng per onsnya adalah 2.500. Kita tuliskan di sini. Kemudian diketahui bahwa seekor bebek akan mengalami penyusutan berat sebesar 35%. Kita misalkan awalnya adalah X, kemudian mengalami penyusutan sebesar 35% atau 35/100 dari X. Sehingga pada akhirnya beratnya adalah X dikurangi 35/100 dari X, yaitu sebesar 65/100 X. Yang ditanyakan pada soal di sini adalah besarnya keuntungan jika yang diperoleh pedagang adalah hasil gorengannya mempunyai berat 8,45 ons. Itu artinya ini sama dengan 8,45. Itu artinya berlaku hubungan seperti ini. Atau ini sama saja dengan 0,65. X sama dengan 8,45. Sehingga besarnya nilai X di sini adalah 8,45 dibagi 0,65. Di mana hasil pembagiannya adalah 13. Itu artinya berat daging bebek pada awalnya adalah 13 ons. Yaitu ini. Sehingga harga saat mentah adalah 13 ons dikalikan harga per onsnya adalah ini, 1.200. Hasilnya adalah 15.600. Kemudian harga yang diperoleh setelah digoreng adalah 8,45 ons dikalikan harganya per ons adalah ini, 2.500. Di mana hasilnya adalah 21.125. Jika dikurangkan antara harga yang sudah digoreng dengan harga yang masih mentah, maka besarnya keuntungan adalah sebesar 5.525. Yaitu jawabannya pilihan yang E. Nomor pertama, barisan 1, 2, 5, 4, 8, 11, 10. 1, 2, 5, 4, 8, 11, 10. Nah, dari 1 ke 2 itu kali 2. Dari 2 ke 5 itu tambah 3. Dari 5 ke 4 itu dikurang 1. Dari 4 ke 8 kali 2. Dari 8 ke 11 tambah 3. Terus dari 11 ke 10 kurang 1. Nah, polanya jadi kali 2 tambah 3 kurang 1, kali 2 tambah 3 kurang 1. Berarti selanjutnya kali 2, terus suku selanjutnya lagi tambah 3. 10 dikali 2 itu 20. 20 tambah 3 itu 23. Jadi jawabannya 20, 23. A. Nomor selanjutnya, barisan 2, 0, 7, 5, 13, 11, 20. Jadi 2, 0, 7, 5, 13, 11, 20. Nah, dari 2 ke 0 itu kurang 2. Dari 0 ke 7 itu plus 7. Dari 7 ke 5 itu dikurang 2. Dari 5 ke 13 itu ditambah 8. Dari 13 ke 11 itu dikurang 2. Dari 11 ke 20 itu ditambah 9. Jadi
dikurang 2 tambah 7 dikurang 2 tambah 8 dikurang 2 tambah 9. Berarti selanjutnya harusnya dikurang 2 kemudian tambah 10. Jadi 20 dikurang 2 itu 18. 18 tambah 10 itu 28. Jadi jawabannya 1828 D. Nomor selanjutnya, barisan huruf Z, F, L, W, H, M, T, J, N, Q. Nah, oke. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, di sini kalau kita loncat 2 tiap sukunya, Z ke W ke T ke Q. Ya, kita perhatikan Z loncat ke W loncat ke T loncat ke Q, dia mundur 2. Dari Q berarti harusnya ke N. Nah, di sini yang ada N, di sini cuman B, jadi jawabannya harusnya B. Oke, kita cek aja. F, H, J. F ke H ke J, dia loncat 1. Berarti selanjutnya J ke L. Di sini L, di sini N. Terus L ke M ke N. L, M, N. Berarti selanjutnya O. Jadi jawabannya B. Nomor selanjutnya, jika A, B, C adalah digit-digit di mana ini berlaku, maka A plus B plus C berapa? Nah, 7A2, 700A2 dikurang 408B, hasilnya itu C73. Nah, 2 dikurang B itu gak mungkin 3, jadi dia minjem dari sini 1. Di sini sisanya A-1, berarti di sini 12. 12 dikurang B itu sama dengan 3, berarti B sama dengan 9. Selanjutnya, A-1 dikurang 8 sama dengan 7. Ini juga tidak mungkin. Jadi dia pasti ngambil dari sini 10. Jadi 10 tambah A-1 min 8 sama dengan 7. Berarti A plus 1 sama dengan 7, A sama dengan 6. Nah, di sini kan sisanya 6. 6 dikurang 4 berarti. 6 dikurang 4 itu sama dengan 2. Jadi A plus B plus C itu sama dengan 6 tambah 9 tambah 2 sama dengan 17. D. Nomor selanjutnya, Rio bisa membuat miniatur pesawat sebanyak 4 dalam 15 hari. Dudun bisa membuat miniatur pesawat sebanyak 5/4 dari yang bisa dibuat Rio dalam waktu yang sama. Phil bisa membuat miniatur pesawat 20% lebih banyak dari Dudun dalam waktu 4/5 waktu Dudun. Jika ketiganya membuat miniatur pesawat selama 30 hari, banyaknya miniatur pesawat yang mereka buat adalah... Nah, Rio bisa membuat miniatur pesawat sebanyak 4 dalam 15 hari. 15 hari. Berarti dia bisa membuat sebanyak 8 dalam waktu 30 hari. Kemudian, Dudun, dia bisa membuat miniatur pesawat sebanyak 5/4 dari apa yang bisa dibuat Rio. Berarti dalam waktu yang sama kan? Berarti 8 kali 5/4 dalam waktu 30 hari. Ini berarti 2 kali 5, 10 pesawat dalam waktu 30 hari. Nah, terakhir, Phil, dia membuat pesawat 20% lebih banyak dari Dudun dalam waktu 4/5 waktu Dudun. Jadi, kalau dalam 30 hari, Dudun membuat 10 pesawat,
Nah, Phil bisa membuat sebanyak 20% dari 10 itu kan 2, berarti 12 pesawat. Dalam waktu 4/5 dari 30. Itu sama dengan 24 kan. Berarti 12 pesawat dalam waktu 24 hari. Atau setengah pesawat per hari. Berarti 15 pesawat dalam waktu 30 hari. Jadi totalnya itu 8 ditambah 10 ditambah 15 ini sama dengan 33 C. Nomor selanjutnya, bak penampungan air berbentuk balok berukuran 2 x 3 x 3 meter diisi air dengan debit 1000 cm3 per detik. Jika bak tersebut mengalirkan air ke sebuah rumah dengan debit 700 cm3 per detik, waktu yang diperlukan agar bak terisi penuh adalah, nah, kan debit masuknya itu 1000 cm3 per detik. Terus yang keluarnya itu 700 cm3 per detik. Berarti penambahannya itu 1000 dikurang 700. 300 cm3 per detik. Nah, volume bak penampungannya itu kan 2 x 3 x 3 meter, berarti 200 x 300 x 300 cm3. Bagi dengan penambahannya 300 cm3 per detik. Ini kan berarti jadi 660.000 detik atau 1000 menit. Jadi jawabannya D. Soal selanjutnya. Suatu persegi dengan panjang sisi 1 dibagi menjadi 2 trapesium kongruen dan sebuah segi 5, di mana ketiganya memiliki luas yang sama. Dengan menghubungkan titik tengah dari persegi dengan 3 buah titik di 3 sisi persegi, seperti pada gambar. Tentukan nilai X. Nah, jadi ini ceritanya titik tengah nih. Maaf. Ini ceritanya titik tengah. Nah, karena ini panjangnya 1, panjang sisi-sisinya 1, terus trapesium ini dan ini kongruen, berarti ini panjangnya setengah, ini panjangnya setengah, ini juga panjangnya setengah. Terus luas dari trapesium itu kan setengah dikali jumlah sisi-sisi sejajar. Di sini sisi sejajarnya itu X dan setengah, dikali dengan tingginya setengah. Ini sama dengan 1/4 X plus setengah. Nah, terus ini kan trapesium dan segi 5-nya itu memiliki luas yang sama. Jadi dia membagi persegi menjadi 3 daerah dengan luas yang sama. Berarti luas ini dan luas ini sama. Nah, artinya berarti luas trapesium ini sama dengan 1/3 dari luas persegi. Luas perseginya 1. Dari sini berarti X plus setengah sama dengan 4/3. Berarti X itu sama dengan 4/3 dikurang setengah. Ini sama dengan 8 dikurang 3/6. 5/3. 5/6. D. Soal berikutnya.
Jika X dikurang Y sama dengan 2, X kali Y sama dengan negatif 5, nilai dari X pangkat 3 dikurang Y pangkat 3 adalah berapa? Nah, X dikurang Y, jika kita pangkatkan 3, ini sama dengan X pangkat 3, terus X pangkat 2Y, X Y pangkat 2, Y pangkat 3. Nah, Y pangkat ganjilnya dia negatif. Berarti di sini negatif, di sini negatif, terus di sini koefisiennya 3. Nah, dari sini berarti X pangkat 3 dikurangi pangkat 3 itu sama dengan X min Y pangkat 3 ditambah 3X kuadrat Y dikurang 3XY kuadrat. Ini X dikurang Y tadi sama dengan 2, berarti 2 pangkat 3 ditambah dari sini 3XY-nya bisa keluar, berarti X dikurang Y. Nah, ini 2 pangkat 3 ditambah 3 XY-nya tadi negatif 5, X dikurang Y-nya 2. Berarti 2 pangkat 3 itu 8 ditambah 6 kali negatif 5 min 30. 8 dikurang 30 negatif 22. Jadi jawabannya B. Soal selanjutnya. Jika fungsi f memenuhi persamaan 5f1 per x ditambah f2x dibagi x kuadrat sama dengan x, untuk x tak 0 nilai dari f1 adalah, nah, supaya muncul f1 di sini, x-nya kita ganti dengan 1. Jadi 5f1 per 1 itu kan 1, f1 ditambah f2 kali 1, f2 berarti per 1 kuadrat itu 1 sama dengan 1. Ini sama aja dengan 5f1 ditambah f2 sama dengan 1. Nah, terus supaya muncul f1 di sini, x-nya ganti dengan setengah. Nah, dari sini berarti 5f1 per setengah itu kan berarti 2 ditambah f2 kali setengah 1 dibagi setengah kuadrat 1/4 sama dengan setengah. Nah, ini itu sama dengan 5 atau tulisnya 4f1 ditambah 5f2 sama dengan setengah. Nah, yang dicarikan f1, berarti f2-nya kita eliminasi. Yang ini kita kali dengan 5. Berarti ini jadi 25, di sini jadi 5, di sini jadi 5. Kita kurang. 25 dikurang 4 itu 21. F1 sama dengan 5 dikurang setengah. Ini sama dengan 9/2. Nah, dari sini berarti F1 itu sama dengan 9/2 kali 1/21. Ini bisa dibagi 3, ini dibagi 3 jadi 7. Berarti 3/14. C. Soal selanjutnya. Persamaan garis yang tegak lurus dengan garis yang melalui titik di 0,1 dan 1,0 dan melalui titik 1,1 adalah, nah, dia kan tegak lurus dengan garis yang melalui 0,1 dan 1,0. Gradien garis yang melalui titik 0,1 dan 1,0 itu kan M sama dengan delta Y per delta X sama dengan 1 dikurang 0 per 0 dikurang 1 sama dengan negatif 1. Nah, perkalian gradien kalau dia tegak lurus itu kan harus negatif 1. Jadi kalau misalkan M1 itu gradien garis yang akan kita cari, jika dikali M dia sama dengan negatif 1. Dari sini kan berarti M1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1, berarti M1 itu sama dengan 1. Nah, dari sini berarti garisnya itu persamaannya Y sama dengan X plus suatu konstanta C. Nah, dari sini E, B, A udah otomatis salah. Nah, terus garis ini melalui titik 1,1. Nah, berarti jika kita substitusi 1
itu sama dengan 1 plus C, dari sini berarti C-nya sama dengan 0. Berarti persamaan garisnya itu Y sama dengan X. Jadi jawabannya C.